Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Ningsusan Wulan Purnama Indah dengan NIM 05584792 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempromosikan proposal bisnis kopi kekinian dan coworking space. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai saja. Menyoroti tren kopi kekinian dan peluang coworking space merupakan dua hal yang sedang naik daun. Tren kopi kekinian yang terus berkembang. Kopi ini telah bertransformasi menjadi simbol pergaulan kreativitas dan peluang bisnis didorong oleh tingginya minat masyarakat. Kita bisa lihat grafik pertumbuhan tren kopi dari tahun 2022 hingga prediksi 2026 pertumbuhannya amat begitu cepat. Ini didasari oleh pertumbuhan pesat budaya ngopi di Indonesia yang didominasi oleh generasi muda. Kemudian ada peluang bisnis minuman kopi dan co-service working space ini merupakan sinergi antara kedai kopi dan co-working space. Ini menciptakan ekosistem bisnis yang menarik, memenuhi kebutuhan kerja dan sosialisasi. Nah, kita bisa lihat beberapa poin yang akan menjadi peluang bisnis. Produk dan layanan. Untuk produk dan layanannya, kita di sini mempunyai kopi spesial seperti espresso, kopi latte, cappuccino, americano, dan sebagainya. Bisa dilihat ya beberapa menu spesialnya. Untuk minuman sehatnya ada oatmeal cafe, banana almond gitu. Nah, untuk area coworking modernnya itu sangat nyaman. Kita mempunyai internet cepat seperti wifi yang stabil agar target itu tidak berpindah-pindah tempat ya, dan dilengkapi dengan kabel USB, ruang rapat modern, meja dan kursi ergonomis, area istirahat nyaman, ada dapur juga, kemudian ada pantry, serta layanan kebersihan lengkap. Nah, di sini juga fleksibilitas sewa tempatnya itu bisa harian, bisa mingguan, bisa bulanan, jadi benar-benar fleksibel banget ya. Untuk lingkungan kerja ini tuh mendukung kolaborasi antara anggota untuk memicu pertukaran ide baru serta meningkatkan kreativitas. Jadi untuk targetnya sendiri kita tuh lebih menargetkan terhadap mahasiswa, pekerja lepas, startup, komunitas lokal, kebutuhan spesifik daerah jaringan dan relasi kuat, perlibatan acara lokal, perilaku dan kebutuhan target pasar, mencari kesempatan pengembangan diri dan bisnis. Ini tuh lebih mengharapkan fleksibilitas dan dukungan inovasi. Strategi pemasarannya ini meningkatkan jangkauan dan keterlibatan konsumen. Untuk promosinya yaitu melalui media sosial karena ini tuh lebih hemat biaya dan jangkauannya luas, bisa interaksi langsung dengan pelanggan. Terus kita juga bisa membuat konten menarik seperti gambar dan video, juga itu dapat membantu pelanggan untuk lebih bisa mencari tahu detail tentang tempat kita. Kemudian mengoptimalkan profil di platform populer seperti TikTok ya kayak gitu. Tentunya kita juga akan bekerja sama dengan para influencer, juga ada event komunitas seperti perluasan jangkauan, organik dan loyalitas. Itu juga harus menciptakan hubungan emosional. Cocok juga untuk promosi lokal, contohnya yaitu kolaborasi terhadap sesama pecinta kopi. Nah, di awal launching kita juga akan memberikan diskon. Diskon ini tuh untuk menciptakan urgensi dan daya tarik. Tingkatkan partisipasi produk melalui event seperti bentuk early bird, diskon, door prize, juga ada penawaran terbatas. Analisis kompetitor. Untuk analisis kompetitor sudah pasti ada kekurangan dan kelebihan. Untuk kelebihan kompetitor utama yaitu ada di jaringan, distribusi yang sudah luas, kemudian merek dan reputasi yang sudah dikenal,
ada anggaran pemasarannya juga yang besar. Nah, untuk kekurangan kompetitor utama itu ada di harga produk yang relatif mahal. Terus fasilitas kerja juga kurang lengkap, jadi SKP-nya biasanya kurang lengkap ya. Terus juga kurang ideal untuk kerja tim, jadi bisa disebut kurang fokus lah ya. Sudah pastinya di biaya operasionalnya yang tinggi. Nah, untuk kelebihan bisnis kami ini ya, kopi dan coworking space. Yang pertama ada konsepnya. Konsepnya itu nyaman dan coworkingnya itu sangat produktif. Disediakan juga printer dan pantry. Fasilitasnya itu lengkap. Ada internet yang super cepat. Internet ini benar-benar harus super cepat ya, maksudnya tuh tidak boleh ada lemot-lemot seperti itu ya. Dan ruangan meeting untuk biayanya juga sangat terjangkau dan fleksibel. Peluang networking dan kolaborasinya juga luas. Kemudian lingkungan kerjanya juga dinamis dan inspiratif. Terus ada diferensiasi konsep dan menunya juga kan unik ya. Jadi potensi pendapatannya itu kita bisa beragam. Untuk proyeksi keuangan, kita akan melakukan estimasi pendapatan tahun pertama, yaitu dengan melakukan forecasting penjualan dan pendapatan secara akurat dengan mempertimbangkan skenario realistis seperti best, worst, likely castle. Kita juga harus memperhatikan presentasi pengumpulan pembayaran dan total penjualan. Nah, untuk biaya operasional tahun pertama ini, kami merencanakan untuk menutup pengeluaran 6-12 bulan tanpa bergantung pada penjualan pertama. Pengeluaran awal itu seperti biaya sewa, peralatan, dan perabotan, terus juga kendaraan teknologi. Untuk biaya legalitas dan pemasarannya itu seperti biaya riset, renovasi, pelatihan, dan juga branding. Nah, kita juga harus menyiapkan dana cadangan sekitar 10-20% dari total biaya. Nah, untuk target break even point atau BEV, yaitu kita akan menggunakan rumus BEV-nya sendiri seperti ini rumusnya ya. BEV unit sama dengan biaya tetap dibagi harga jual dikurangi biaya variabel. Nah, untuk BEV rupiahnya itu BEV rupiah sama dengan biaya tetap dibagi margin kontribusi ratio. Tapi kita juga harus menentukan jumlah unit nilai penjualan dan dasar pengambilan keputusan bisnisnya. Permintaan pendanaan. Tentunya untuk permintaan pendanaan ini kita juga akan menentukan jumlah dana esensial untuk keberlangsungan proyek atau operasional. Dana dibutuhkan sama dengan pengeluaran bulanan dikali periode target. Pengeluaran bulanannya sendiri yaitu meliputi biaya tetap dan biaya variabel. Kemudian ada periode target, durasi proyek atau cadangan yang diperlukan, dan kita juga akan menambahkan dana kontingensi atau dana yang akan disisihkan sekitar 10-20% untuk hal-hal yang tidak terduga. Nah, untuk rencana pemanfaatan dananya sendiri kita akan menerapkan rencana RAB, rencana anggaran biaya, untuk memastikan penggunaan dana yang efektif dan efisien. Nah, seperti berikut: 50% untuk kebutuhan, 30% untuk keinginan, dan 20% tabungan dan investasi. Kesimpulannya adalah bisnis ini menawarkan pertumbuhan yang signifikan didorong oleh tren pasar dan kebutuhan konsumen yang terus meningkat. Potensi keuntungannya juga sangat menjanjikan dengan kondisi yang kuat dan strategi yang tepat. Bisnis ini siap untuk ekspansi berkelanjutan dan menghasilkan nilai yang cukup substansial. Kami mengundang Anda untuk menjadi bagian dari perjalanan sukses ini bersama
kita dapat mencapai tujuan yang lebih besar dan mengoptimalkan potensi pasar yang ada. Cukup sekian presentasi promosi bisnis kopi kekinian co-working space. Apabila ada hal yang kurang dimengerti, silakan hubungi email yang sudah tertera. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih.